ada poin-poin yang mesti dikerjakan oleh mekaniknya. Nanti kita akan cari apa aja yang perlu kita cek. Yuk mari. Halo sobat-sobat mekanik. Kali ini kita kedatangan ADV 150. Ini terkait di garansi yang kemarin saya jelaskan ya. Jadi ini untuk ADV yang pertama. Jadi kita akan eksekusi apa aja sih yang perlu dikerjain pada saat di KBB yang pertama. Jadi kayak yang punya motor ini nggak usah khawatir, takut terlalu lama ataupun enggak. Di sini ada poin-poin yang mesti dikerjakan oleh mekaniknya. Nanti kita akan cari apa aja yang perlu kita cek. Yuk mari. Nah, poin yang pertama yaitu ganti oli mesin. Jadi yang pertama itu kita harus ganti oli mesin, tapi dipastikan untuk teman-teman mekanik ganti oli mesin itu disarankan pada saat kondisi jangan panas ya. Yang ditakutin nanti bautnya itu jadi dol ataupun kemakan. Jadi waktu ganti oli pastikan pada saat kondisi mesin dingin. Kita akan ganti olinya, yuk. Nah, ini poin yang pertama, ganti oli sudah kita ganti, kita akan checklist. Jadi kita sudah lakukan ganti oli mesin. Yang kedua, kita periksa putaran sasar mesin. Yuk kita akan cek. Kita cek stasioner mesin dengan cara menggunakan alat ya. Ini kalau di AAS pasti ada alat yang seperti ini, pasti ada. Kita colokan di, nah ini. Jadi kayak yang punya motor tipe Vario ataupun tipe-tipe yang lain. Jadi kalau untuk KPB itu bukan berarti dibongkar ya, jadi hanya melakukan pengecekan. Nah, di sini muncul. Di sini kalau umpamanya ada sistem injeksi yang bermasalah, lampu ini akan menyala merah. Kalau dia ada trouble di sistem injeksi, tapi kalau enggak dia akan hijau seperti ini. Nah, kita cek untuk ini tipe di ADV. Nah, umpamanya teman-teman bingung belum upgrade yang ininya, persamaannya pakai apa ya? Bisa pakai PC 150 itu sama untuk tipe spesifikasinya bersama dengan ADV. Baik, kita cek. Nah, ya, ini belum kita nyalakan mesinnya, dia voltasenya masih 0. Baik, kita nyalakan. Kita cek untuk di tipe ADV ya, boleh kita pakai PCI nggak apa-apa, sama aja. Nah, di sini putarannya 1700. Jadi untuk maksimalnya 1700 sampai 1800 ya. Jadi ini masih standarnya. Ini di sini normal semua. Jadi poin yang kedua ini sudah selesai kita lakukan. Nanti kita akan checklist lagi nih. Ini putaran stasionernya tuh atau RPM 1700. Jadi ini standar ya. Kita lakukan pengecekan poin yang ketiga. Yang kedua selesai. Poin yang kedua sudah kita selesaikan, jadi kita checklist ya yang kedua. Jadi ganti oli sama periksa putaran mesin sudah selesai. Kita yang cek lagi di periksa sistem rem. Mari kita cek rem-remnya. Nah, poin yang ketiga itu pemeriksaan sistem rem ya. Itu mau meliputi depan dan belakang. Nah, ini untuk jarak bebasnya 20 cm nih. Jadi sampai 30 ini masih standarnya. Keduanya itu dicek lagi nih, tingkat ketinggian dari oli tersebut. Nah, ini. Jadi kalau emang ini sudah berkurang, disarankan ditambah. Jangan lupa nambahnya pakai yang dot 4 ya. Standar resmi dari Hondanya itu pakai yang dot 4. Kita cek yuk. Ini dicek nih. Ini tadi dari ini pakem, takutnya bunyi atau apa, boleh kita buka kalau bunyi ya. Tapi kalau emang nggak ada trouble terus normal semua, kita hanya melakukan pengecekan ya. Sini kalau emang kotor kita bersihin aja lah, itu intinya. Kita cek tadi udah pakem ya. Nah, ini pakem.
Ini main juga tuh. Ya kan naik turun nih. Jadi dia jarak baliknya tuh cepet juga. Jadi udah nggak ada masalah. Ini untuk sistem yang di depan. Kita cek lagi yang di belakang ya. Kita cek yang belakang. Nah, ini untuk yang belakang ya. Ini tipe ADB itu udah cakram depan belakang. Tetap juga dicek ininya. Ketinggiannya ini kan batas uppernya kan ada di sini. Tetap menggunakan dot 4 seperti yang saya jelaskan di pas pengecekan di rem depan ya. Jadi tetap harus dicek juga. Kita akan cek di belakangnya nanti. Untuk rem belakangnya. Yuk. Nah, ini untuk rem belakangnya ya. Jadi mungkin dari konsumen atau yang sudah punya motor ini kok tiba-tiba pas waktu di sada 2 dicuci atau apa kok dilihat agak seret. Ini sebenarnya memang bukan seret ya sebenarnya. Ini karena cakram. Jadi dia nggak seperti di tromol, dia lebih enteng. Ini enggak, karena dengan cakram dia agak berbeda. Jadi ini bukan masalah ya. Dia masih tetap enteng juga kok nih. Cuman memang berbeda dengan yang sistem tromol ya. Jadi ini oke ya, nggak ada masalah. Kita sudah cek juga tadi untuk sistem remnya. Tinggal kita masih ada poin yang terakhir. Nah ini udah oke semua. Nggak ada masalah. Nah ini poin yang ketiga juga sudah kita cek ya untuk sistem remnya. Jadi kita checklist. Nah jadi 1, 2, 3 sudah selesai semua. Tinggal pemeriksaan mur, baut, pengencangan. Nanti kita cek aja. Takutnya di sini ada yang kendor, baik untuk roda ataupun mur-mur yang lain. Kita cek. Di sini kita cek di mur-murnya ya. Nah ini sekejang. Terus juga kita cek juga nih, ini. Masih kencang semua, jadi aman ya, nggak ada yang kendor. Kita cek mur yang belakang. Tujuannya takutnya ada baut yang kendor, jadi kita disarankan untuk dicek semua baut-bautnya. Jangan lupa merusak juga ya ini. Ini kadang-kadang yang kita lupa nih, ini cek juga nih. Nah, sip. Ini masih aman. Nah, di sini juga baru kita cek ya di sini ya. Aman. Nah, udah. Jadi poin yang keempat kita sudah selesai. Jadi motor ini tinggal kita lakukan test drive sambil kita serahkan ke konsumen. Yuk. Nah, ini untuk poin yang terakhir kita sudah cek ya. Itu kita sudah ngecek pemeriksaan mur, baut, dan pengencangannya. Kita checklist ya. Terus sebelum kita motor ini kita taruh di atau kita kasih konsumen, kita harus ditulis ya untuk di servis kembalinya. Ini kan karena konsumen yang minta. Sebenarnya kalau untuk standar maksimalnya kan 6.000 ya. Ini standar maksimal kan 6.000. Cuman dia karena minta nggak usah banyak-banyak mas, jadi dia minta di 4.000. Di sini aturannya 6 bulan dia balik, tapi dia mintanya di 2 bulan aja. Ya sudah, jadi kita ngikutin dari konsumen. Sebenarnya prosedurnya segini. Cuman karena orang yang saking sayang sama motor ini, jadi dia pengen lebih cepat servis. Intinya biar motor itu terjaga. Nah ini yang terakhir ya, kita harus ngilangin oil change ini ya. Dengan cara kita matikan dulu mesin kontaknya. Nah setelah kita mati, kita tekan ini, kita tahan dulu. Setelah ditahan baru kita nyalakan atau kita on kan. Nah hilang. Jadi di off kan dulu. Setelah di off kan dulu. Ini tekan dulu 5-10 detik boleh, baru kita nyalakan di
onnya, nanti dia akan otomatis hilang seperti yang tadi. Tapi kalau sudah hilang tadi ya nggak bisa balik lagi. Nanti kalau sudah minta ganti oli. Oke, cukup sekian video dari saya terkait KBB 1 dan poin-poin pengecekannya. Jangan lupa like and share, komen-komen di bawahnya. Nanti kita akan tutorial lagi terkait di motor Honda ADV, PC dan maupun Honda selanjutnya. Oke, terima kasih.